Shalom bagi kita semua. Kembali lagi dengan saya Febrianti Sagala. Baiklah, sekarang kita akan membahas tentang periodisasi sejarah gereja. Dalam perkembangannya, manusia membagi waktu dalam tahun, bulan, minggu, hari, jam, dan seterusnya. Dari pemikiran ini muncullah penanggalan atau kalender tahunan. Sebagaimana diketahui manusia berkaitan dengan hal ini, mereka mengembangkan tarik-tarik atau setiap tarik menetapkan titik tertentu dalam waktunya. Pada umumnya, salah satu peristiwa yang penting dan menghubungkan peristiwa-peristiwa lain dengan titik ini. Terdapat berbagai macam tarik. Dari Perjanjian Lama, kita kenal perhitungan tahun menurut pemerintah salah seorang raja, sehingga kronologi ditetapkan oleh urutan raja-raja Israel atau termasuk dalam Yeremia 6 ayat 1. Di Roma, tahun-tahun dihitung dari tahun didirikan kota Roma. Dalam bahasanya ab urbe condita sama dengan sejak kota didirikan. Tarik yang dipakai oleh umat Islam bertolak dari hijrah Muhammad dari Mekah. Kebiasaan dalam lingkungan orang Kristen untuk menghubung peristiwa sejak kelahiran Yesus muncul pada tahun 525. Ketika ditetapkan kembali pembagian waktu dan tahun, terjadinya beberapa kejadian penting, atau dalam kutip, sejak Tuhan kita Yesus Kristus menjadi manusia. Demikianlah lahir tarik Masehi, sehingga sekarang menghitung tahun sesudah lahirnya Kristus atau TM, artinya tarik Masehi. Dalam bahasa Latin atau Inggris, AD atau Anno Domini, tahun atau Tuhan, atau sebelumnya atau sebelum Masehi. Lalu dalam pembagian periode ini harus memiliki dua syarat. Setiap periode harus dibatasi dari periode lain dengan tahun atau peristiwa tertentu. Setiap periode harus mempunyai corak tersendiri yang membedakan periode ini dengan periode-periode yang lain. Oleh sebab itu, perlu ditentukan peristiwa-peristiwa yang memuliakan perkembangan baru serta merubah jalan sejarah. Pembagian waktu dalam periode-periode biasanya dimulai dengan pembagian kasar dalam periode-periode panjang, atau beberapa abad. Kemudian, setiap periode ini dibagi dalam bagian-bagian yang lebih pendek, atau beberapa dasawarsa puluhan tahun, yang dapat dibagi secara lebih halus lagi, yaitu pembagian itu sebagai berikut ya. Yang pertama, gereja purba. Gereja purba ada mulai dari tahun 30 sampai dengan 590. Yang kedua, mulai dari gereja pada abad pertengahan, yaitu mulai dari 590 sampai dengan 1492. Dan ketiga, gereja pada zaman abad baru, yaitu mulai dari 1492 sampai dengan 1517 pada masa kini. Gereja sudah mulai, sampai saat ini gereja sudah mulai berkembang dengan baik, sudah mulai berkembang dan bisa semestinya dilakukan manusia.
sesuai dengan agamanya masing-masing. Sedikit yang bisa saya beritahukan tentang periodisasi sejarah gereja. Jika ada kesalahan dari tutur kata saya pribadi, saya mohon maaf. Sekian untuk video ini. Shalom.